Hai guys, apa kabar? Bagaimana keadaan kalian hari ini? Jumpa lagi dengan Apa Bagaimana Channel. Kita sedang beranjak meninggalkan kawasan Pantai Unggapan dan akan melanjutkan perjalanan menjelajahi pantai-pantai di jalur lintas selatan Kabupaten Malang. Pantai berikutnya yang akan kita eksplorasi adalah Pantai Bajul Mati. Panjang jalan lintas selatan Malang yang dilintasi dari pertigaan Pantai Unggapan menuju pertigaan Pantai Bajul Mati adalah 1,3 km dan dapat ditempuh hanya dalam waktu 3 menit saja. Pantai Bajul Mati terletak di Desa Gajah Rejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dari kota Malang jaraknya sekitar 62 km dan dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 2 jam perjalanan dengan kendaraan bermotor. Pantai ini dinamakan dengan Pantai Bajul Mati. Karena apa dan bagaimana? Ikuti terus video ini agar kita dapat menemukan jawabannya. Pantai Bajul Mati sebenarnya masih satu garis dengan Pantai Unggapan dan Pantai Jelangkung. Tadinya 3 pantai ini dinamakan Pantai Bajul Mati saja. Namun karena Pantai Bajul Mati sangat panjang, sehingga akhirnya dibagi menjadi 3 pantai, yaitu yang paling timur yang ada muara sungainya dinamakan Pantai Unggapan, yang tengah tetap dinamakan Pantai Bajul Mati, dan yang sebelah barat dinamakan Pantai Jelangkung. Pantai Jelangkung pun dibagi 2 lagi menjadi yang timur namanya Pantai Kangen dan yang barat tetap dinamakan Pantai Jelangkung. Di Google Map terdapat 2 titik yang tertulis Pantai Bajul Mati. Yang benar titik yang sebelah barat, sedangkan titik yang di sebelah timur itu adalah titik Pantai Unggapan, dan keduanya terpaut jarak 1,3 km jauhnya. Kami sudah mencoba membantu mengedit Google Map dengan cara menggeser titik koordinatnya yang benar. Tapi ternyata menu edit Google Map untuk titik Pantai Bajul Mati yang salah, yang ada di sebelah timur malah tidak ada. Entah kenapa, sehingga kami tidak bisa membantu mengedit lokasi titik yang seharusnya. Kita sudah sampai di pertigaan Pantai Bajul Mati. Dari pertigaan Jalan JLS Malang dengan Pantai Bajul Mati ini, belok kiri langsung memasuki area pintu gerbang tiket. Saat ini Pantai Bajul Mati dikelola oleh Perum Perhutani. Pantai ini buka setiap hari selama 24 jam. Harga tiket masuk Rp10.000 per orang, untuk mobil Rp10.000 dan motor Rp5.000. Nggak dikasih karcis? Enggak ada karcis? Enggak ada. Oh. Kalau nggak ada karcisnya, mobilnya doang dong? Iya. Mobilnya aja 10 ya? 60, satu orangnya 10. Oh. Nggak ada karcisnya? Dari 50.000 Nggak ada. uang kecil aja nih, uang saya. 100 tadi? Dia nggak ada kembalian. Oh. Nampak jelas ini bukanlah petugas resmi dari Perhutani guys. Dia tidak bisa memberikan tiket ataupun karcis, baik itu untuk pengunjung maupun untuk kendaraannya. Jadi ini sifatnya kita hanya sedekah sajalah. Di Pantai Bajul Mati ini ada fasilitas yang disediakan untuk pengunjung, antara lain toilet atau kamar mandi, masjid atau musola, area camping yang cukup luas, gazebo, dan beberapa warung. Ada 2 pantai ya? Pantai Watu Bolong, Pantai Kangen juga di sini. Bukan, Watu Bolong. Watu Bolong. Ya. Bajul Mati. Terus yang kiri Bajul Mati. Iya. Jadi 2 pantai. Jadi 1. Oh 1. Iya. Oh cuma namanya 2. Iya. Oh begitu. Iya iya. Parkirnya di sana. Oh kalau ke sana boleh jalan doang? Boleh. Oh, jalan aja ya, nanti balik ke situ ya. Ya. Jadi kasih-kasih ya. Kasih karcis ya udah. Kita ke kiri ke apa ini? Wahana Kondang Anyar, konservasi dan wahana Kondang Anyar. Penyu. Pada Konservasi penyu. Bajul Mati si Oh, turtle. Sea Turtle Conservation. Itu ada lapangnya. Oh iya 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 iya. Di sini adalah tempat konservasi. Pantai ini terkenal dengan keberadaan Bajul Mati Sea Turtle Conservation atau disingkat BSTC. Pantai ini disebut sebagai ibu kota penyu di Kabupaten Malang karena terdapat 57 indukan penyu di pantai ini.
Sebagai tempat konservasi penyu terbesar di Malang Selatan, jika beruntung kita bisa melihat pelepasan atau bahkan ikut melepas bayi penyu ke laut. Setiap musimnya terdapat hampir 100 buah telur penyu yang dihasilkan. Proses pelepasan biasanya dilakukan bersama Bajul Mati Sea Turtle Conservation atau BSTC. Waktu paling tepat melepasnya adalah saat matahari akan terbenam. Kita bisa melakukannya sambil menikmati suasana sunset yang menawan di sini. Seru dan mengesankan. Kawasan Bajul Mati merupakan salah satu habitat penyu yang masih terjaga. Ada beberapa jenis penyu yang masih singgah di kawasan ini, yaitu penyu belimbing, penyu sisik, penyu hijau, dan yang paling banyak penyu lekang atau penyu abu-abu, karena di sini karakter pasirnya cocok. Yang hampir punah adalah penyu belimbing. Ribuan telur penyu berhasil ditetaskan di konservasi penyu ini. Telur penyu tersebut diambil dengan cara menyisir tepi pantai. Kemudian, telur penyu dibawa ke lokasi konservasi untuk diletakkan di area pasir selama kurang lebih 40 hari, sampai menetas menjadi tukik. Tukik-tukik tersebut ditempatkan di kolam yang berisi air selama sepekan, baru dilepaskan ke pantai. Pelepasan tukik tidak dapat dilakukan sembarangan, melainkan usia tukik harus siap untuk dilepaskan supaya dapat menjaga diri dari predator laut. Tukik yang telah dilepas diharapkan akan kembali lagi ke pantai Bajul Mati beberapa tahun kemudian dalam kondisi sudah siap bertelur, sehingga regenerasi kawasan tersebut tetap terjaga. Aturan melihat penyu pantai Bajul Mati sebagai berikut. Bagi pengunjung yang ingin melihat tukik, tidak boleh sembarangan, melainkan harus izin dan mematuhi aturan yang berlaku. Salah satu contohnya, pengunjung tidak boleh menyalakan kamera saat ada tukik. Hal tersebut karena penglihatan tukik masih lemah terhadap cahaya. Daya tarik dari pantai ini selain konservasi penyu adalah wahana kondang anyar berupa danau dan kolam renang anak-anak. Namun, wahana kondang anyar ini sudah tidak beroperasi lagi selama kurang lebih 3 tahun karena terkena dampak dari pandemi COVID-19. Selama rentang waktu itu pula, jumlah pengunjung harian Pantai Bajul Mati kian menurun dari biasanya. Menurunnya jumlah pengunjung harian otomatis berimbas kepada pemasukan dana wisata Pantai Bajul Mati. Berkurangnya pemasukan dana wisata juga berpengaruh pada biaya perawatan, pengelolaan, dan pengembangan potensi wisata yang turut berkurang. Di sisi lain, banyak wisata pantai yang berupaya bangkit dan meningkatkan aktivitas wisata pasca pandemi COVID-19 agar ramai dikunjungi dan memiliki pemasukan dana yang cukup untuk perawatan, pengelolaan, dan pengembangan potensi wisata seperti Pantai Teluk Asmara dan Pantai Tanjung Penyu yang disambut antusiasme wisatawan. Pantai-pantai baru yang muncul dengan daya tariknya tersendiri ini membuat nama Pantai Bajul Mati kian meredup. Jika menilik dari pantai-pantai lain di sekitarnya yang memiliki berbagai macam spot foto menarik, Pantai Bajul Mati bisa dikatakan belum memiliki spot foto ikonik yang bisa dijadikan sebagai daya tarik bagi wisatawan. Beginilah kondisi wahana kondang anyar saat ini. Sudah 3 tahun tidak dioperasikan, jadi air tergenang seperti ini. Tapi ini bisa dimanfaatkan untuk tukik-tukik yang baru menetas. Lokasi wahana kondang anyar ini tidak jauh dari bibir pantai. Di sebelah sana kita bisa melihat pantai, berikut laut lepas di sebelah sana. Tidak terlalu jauh. Hanya saja untuk mencapai pantai tanahnya tidak rata, kita mesti melompat sekitar 1 meter lebih ke bawah. Jadi untuk ke bawah kita mesti melalui jalan lain, tidak bisa melalui sini kecuali kita mau melompat ya. Lumayan agak jauh ke bawahnya.
Area ini ideal untuk mendirikan tenda, baik itu dengan tenda biasa maupun camper van. Cuman untuk mencapai pantai agak curam, kita mesti melompat dan tidak ada trap-trapan atau tangga karena terlalu jauh ya, 1 meter lebih sepertinya ini untuk ke bawah. Jadi mesti kita cari yang agak landai atau yang ada trap-trapan atau tangganya untuk bisa mencapai bibir pantai. Kalau kita melompat begitu saja, khawatirnya bisa terjadi cedera. Belum lagi nanti waktu kembali kita juga akan memanjat dengan susah payah. Jadi mendingan kita cari lokasi lain yang lebih memungkinkan untuk turun ke bawah dengan mudah tanpa risiko cedera. Pantai ini sangat sepi pengunjung. Kami adalah satu-satunya pengunjung saat ini. Dan kita lihat hanya ada sedikit penjual makanan di sekitar pantai. Meskipun sebenarnya pantai ini sudah dibuka sejak tahun 2011. Jumlah warung makan sangat sedikit, tidak seperti pantai-pantai di Malang pada umumnya. Bagi yang suka makan, mungkin lebih baik bersiap-siap untuk membawa bekal sendiri dari rumah. Jika camping di sini, pertimbangkan untuk membawa alat masak sendiri dan bahan makanan atau minuman sendiri, karena penjual makanan kurang cukup tersedia di sini. Dan banyak warung yang tutup karena sepi pengunjung. Kita lihat tidak ada satupun warung yang buka tadi ya. Mari kita eksplorasi titik lainnya atau spot lainnya dari pantai ini. Seperti apa dan bagaimana kondisinya, kita ikuti terus video ini. Sebenarnya kalau kita lihat lokasi untuk area camping ini sangat memadai ya. Hanya saja karena tidak didukung dengan adanya warung-warung penjual makanan, jadi orang kurang berminat di sini. Dan entah kenapa suasana di sini kurang hidup ya. Kita lihat meskipun areanya memadai, tapi sekelilingnya tidak mendukung untuk aktivitas camping. Terlalu sepi. Kita akan menuju ke sudut yang lain. Kita akan mencari jalan ke bibir pantai yang lebih landai sehingga tidak perlu melompat untuk menuju ke pantai. Sisi yang ini terasa lebih hidup, seperti ada kehidupan di sini. Jadi kita coba explore yang daerah sini ya guys. Sepertinya nyaman sekali ya kalau camping di sini. Baik itu menggunakan camper van maupun pakai tenda. Tanahnya terlihat lapang, rata, pohonnya rindang, dengan pepohonan yang tidak terlalu rapat tapi teduh sekali di atas, hijau. Dan di sana kita lihat ada juga masjid atau musola. Cukup besar itu ya, mungkin masjid itu. Dan juga toilet, kamar mandi. Sangat memadai nih guys. Ada gazebo juga. Cuman sayangnya tidak ada yang jualan makanan di sini, kita lihat tadi ya. Ini masjid nih kayak ini, gede nih. Ya kita parkir dulu di sini guys. Kita eksplorasi dengan jalan kaki. Oh itu ada warung-warung yang mungkin sedang tutup saja nih. Mudah-mudahan kalau ramai dia juga buka gitu ya. Dari sini guys. Nah ini kan ada bayi. Oh. Oh. Ada yang sedang melakukan sesuatu. Bikin apa? Oh. Buah apa?
Ada buah apa? Oh. Buah apa itu? Itu bukan pohon buah. Pohon itu tidak ada buahnya. Rupanya ada yang sedang Iya, bermain iya. lempar Ini pantainya lembing atau lempar tombak. seperti ini. Tidak jelas. Lengkungan-lengkungan. Dan risikonya kalau kena kepala orang saja. Pantainya tidak rata, melengkung-melengkung seperti keris, Ada batu karang dan juga ketinggiannya juga tidak sama, sana. naik turun. Sebagian dari pohon cemara pinus ini ada yang merangkas, Pastinya kemerahan. Kemungkinan Cukup rapat. bagian akar atau memungkinkan bawahnya untuk camping. terkena air laut saat pasang. Ada dua hal yang mendasari Ini ada penamaan Pantai Bajulmati, yaitu yang pertama, nama Bajul dalam bahasa Jawa berarti buaya. Pada tahun 1931 saat banjir besar melanda kawasan sekitar pantai, saat itu warga menemukan seekor buaya yang sudah terkapar mati di pesisir pantai. Dari situlah nama Bajulmati muncul. Tapi lokasinya bukan di Pantai Bajulmati yang sekarang ini, Tentunya melainkan ini di tidak Muara Sungai bisa Bajulmati yang pantainya sekarang dinamakan dengan Pantai Ungapan, yang dulunya merupakan bagian dari Pantai Bajulmati juga. Dan hal yang kedua adalah dari Pantai Bajulmati ini kita dapat menyaksikan deretan batu karang besar memanjang di sepanjang garis pantai dan berbentuk mirip seekor buaya mati di sisi kanan atau sisi barat pantai. arah sana. Pantai Bajulmati mempunyai garis pantai yang panjang dan lebar, membentang hingga sekitar 1 km. Di pantai ini bisa memarkirkan kendaraan hingga mendekati bibir pantai sambil menyaksikan deburan ombak, sehingga cocok sekali jika menggunakan camper van. Ada tangga. Luas pasirnya bisa digunakan untuk berbagai aktivitas outdoor, seperti bermain sepak bola, voli pantai, bermain pasir, maupun bersantai di layback atau hammock, sembari menikmati keindahan gugusan bukit dan pantainya yang cantik, cocok untuk background foto. Karakter ombak di Pantai Bajulmati ini bisa kita lihat ya guys. Ombaknya besar dan adanya di bibir pantai. Jadi ini tidak bisa untuk berenang. Akan kesulitan untuk menepi dan akan tertarik lagi ke tengah laut. Untuk surfing pun tidak memungkinkan karena ombaknya tidak ada dari jauh. Jadi tidak ada daya dorong jika menggunakan papan selancar. Karena yang bisa dilakukan di sini adalah bermain kano atau bermain sampan atau berkeliling dengan menggunakan perahu. Lumba-lumba kadang menampakkan diri di pantai ini. Kalau cuaca bagus, artinya tidak ada angin dan ombak yang ekstrim, lumba-lumba bisa dijumpai. Jumlahnya lumayan banyak sebab mereka sifatnya koloni, mulai dari belasan hingga puluhan kalau cuacanya bagus. Tidak hanya lumba-lumba, paus dan hiu juga kadang dijumpai di sini. Pada tahun 2016, berkat bantuan lumba-lumba, 2 jasad wisatawan yang tewas terseret ombak di Pantai Bajulmati ini ditemukan. Seekor lumba-lumba muncul ke permukaan dan memperlihatkan siripnya sebanyak 2 kali. Tak berselang lama, 1 jenazah muncul ke permukaan dan berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan. Kemudian lumba-lumba itu kembali muncul tak jauh dari lokasi semula. Usai kemunculannya, 1 jasad lainnya juga terlihat mengambang di permukaan laut dan kemudian dievakuasi oleh tim SAR. Kalau paus biasanya kerap ditemui pada bulan 10 di saat musim ikan tongkol. Ini yang dinamakan dengan watu bolong atau artinya batu berlubang. Itu juga jembatan itu fungsikan karena pasti airnya sampai sini. Nih, air menggerus. Tuh. Begitu
juga dari pasirnya ini empuk seperti karpet yang tebal, seperti mengandung air, jadi pasirnya tidak kering, seperti ada peredamnya, lembab gitu. Kalau pasang airnya sampai putih, Pak? Ini pasang. Oh, ini pasang? Ya. Oh, ini pasang. Nggak sampai sini kalau pasang? Ya. Oh, hanya sampai sini ya. Ini nggak kena air kalau Ya. pas pasang, betul? Ya, itu Pak pasang. Tanggal itu Maret. Iya. Puasa, Iya. pas awal puasa. Itu sampai sini. Iya itu. Oh, naik ya airnya. Itu berapa hari, Pak? 2 hari. 2 hari. Iya. Hari pertama puasa sama itu. Tanggal 13 ya, 12 atau 13? ya, 13, 15. Dari mana, Pak? Saya dari Tangerang Selatan, Tangsel. 2 hari ini. Habis. Sama daerah Pangandaran juga sama kena. Sama. Sama. Iya. Asalnya ini pasir. Pasirnya. Airnya atau pasirnya, Pak? Pasir ini Ya. asalnya Terus ya, di kena. bawah Oh, ada air itu. oh, tadinya Iya ini. pasir itu tinggi. Tinggi. Jadi itu tenggelam, Pak ya, Pak? Iya. Terus tiba-tiba setelah pasang airnya, pasirnya hilang. Bawah. Oh, gitu. Di bawah ya. Tapi pohon nggak ada yang kena ya. Ini. Airnya sampai, Itu tapi nggak sampai naik. Nggak. naik ke sana. Oh, sampai sana. Iya. Loh. Tinggi banget, Pak. Iya. Tinggi banget. Ya masjid itu. Oh, ya lumayan, Pak. Ya lumayan. Wah, padahal ini pasang aja segini loh. Iya. Waktu itu berarti ada berapa meter ini, Pak? Ya, 4 meter lebih. lebih. 1, 2, ya 4 meteran. Saya pikir enggak. Ini pasir. Oh, di sini pasir. Yang batas kuning ini, Pak ya? Terus pasirnya hilang. Oh, ini ya. Ini. Nah, itu pasirnya. Oh. Tapi nggak ada korban, Pak ya? Nggak ada. Nggak ada korban. Pasirku itu. Oh. Tapi nggak sampai atap ya, bawahnya ya? Ya bawahnya. Robo ini 3. Oh, karena keterjang ya? Iya. Waktu datang ombaknya kecil apa kencang? Ini kecil. Oh, kecil. Iya. Besarnya di situ. Iya. Terus dia Iya. ngalir, tapi baliknya bawa Iya. bawa pasir. Oh, ya. Pasir. Dengan Pak siapa nih, Pak? Non, Pak siapa? Pak Buni. Pak Buni. Iya. Pengelola wisata sini. Oh, pengelolanya, Pak. Iya. Oh, tadi saya bayar tuh ke anaknya Bapak. Tadi bayar Bayar. Berapa, Pak? 10.000 satu orang. Berapa? 60. 6 orang. Anaknya Bapak? Ada kan. Oh, anaknya ya. Nggak apa. Ya, saya kembali. Nggak apa-apa. Udah. Buat inilah jajan. Ya, Buat jajan aja. Nggak apa-apa. nanti 6 tahunan. Ya. Gitu, Pak. Gini, Pak. Tinggalnya di yang pintu masuk tadi, Pak? Apa di sini, Bapak? Saya sana, Pak. Yang masuk tadi ya, Di bawah anaknya. itu. Oh. Yang di atas tadi ngambil apa, Pak? Buah. Ada buahnya, Pak? Ya, Itu ada buah. ada. Terus? Itu buat apa? Pak, ini. Oh, nggak usah, Pak. Nggak usah, Pak. Udah. Udah Terima mau kasih, dikembalikan. Dikembalikan sama bapaknya. Makasih. Ketapang.
Dengan hutan cemara yang membentang luas di sepanjang pantai menjadikan Pantai Bajulmati sebagai pilihan yang tepat bagi para wisatawan yang ingin berkemah baik menggunakan tenda maupun menggunakan camper van atau sekedar duduk santai atau piknik bersama keluarga dengan catatan membawa bekal makanan atau bahan makanan atau minuman dan alat masak, alat makan dan perlengkapan camping sendiri karena minimnya penjual makanan dan tidak ada penyewaan tenda dan peralatan camping. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar channel ini tetap hadir dan terus membagi informasi, pengetahuan, dan pengalaman yang mudah-mudahan bermanfaat. Dan kami doakan Anda mendapatkan pahala dan rezeki yang berlimpah serta bahagia lahir dan batin. Wassalam. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ciao.